2, 3. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1. Di sini ada saya Ahmad Saifullah dan rekan saya Tasya Amelia Putri Diandra. Dan saya Sri Mulyani Lestari. Dan hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Kita mau wawancara sama salah satu petugas dari Museum Sri Baduga. Betul, dan pada kesempatan kali ini kita bakalan mengulik-ngulik informasi mengenai salah satu barang berharga yang ada di Museum Sri Baduga, yaitu Filter keramik. Wah, filter keramik nih kayaknya kedengaran keramik dan kuno gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke wawancaranya dan kita lihat nih kira-kira historisnya seperti apa dan barangnya seperti apa dan fungsinya juga bagaimana. Oke? Betul. Oke, Kalau gitu langsung aja kita transisi ke kanan. 1, 2, 3. Jadi kalau benda-benda koleksi yang ada di storage akan dipamerkan biasanya di pameran khusus di Expo tiap tahun berdasarkan tema. Jadi balik lagi ke tema. Oke, inilah koleksi keramik ini. Tahu nggak berapa harganya? Bisa dicari lah nih. Wah, ada di sekarang mah semua ada. Ada ya. Coba cari di Ini internet. yang punya dulu hanya kalangan atas daerah ya. Oh, ini jarang orang-orang biasa mempunyai ini. Oh. Bangsawan lah, bangsawan gitu. Bangsawan, makanya ini juga kan bukan buatan kita, bukan buatan kita. Ini kalau nggak Jerman, Belanda kalau nggak salah, Eropa. Buatan Eropa. Jadi mereka orang seharusnya ada apa? ada kerannya. Keran. Oh. Kayak dispenser lah sekarang. Oh iya. Jadi sini nggak pakai saluran, si airnya masuk sini, ada saringan. Nah, disaring nanti yang bersih bawah nanti keran. Oh. Efeknya air disimpan di keramik itu dia akan dingin enak. Ini alami. Kita alami. Jadi kalau orang bule itu dia kan kita Indonesia kan tropis ya, panas ya. Mereka udah biasa dingin-dinginan, pas datang ke kita sering gerah-gerahan, jadi pas dia minum air aja dari sini udah sering banget gitu. Begitu. Oke, ini deh, ini nanti saya bisa bawaannya ini ya. Ini deskripsinya, ini data dari dimensinya, ini namanya, ini nomor inventarisnya 56. Ini Nah, komplit ini mah. Kalau soal perolehan ini yang itu nggak komplit. Jadi ini ada not, ada catatan pada bagian atas terdapat bekas restorasi karena retak. Nah, ini kelihatan. Nah, oh ya. Wow. Serem ya. Soalnya keramik pecah belah. Ini harus perlakuan khusus. Ya. Jadi Kalau ini ditemukannya di mana? begini, nah itu bukan ditemukan ya. Kalau kita Begini. tempat perolehan. Namanya perolehannya, tempat perolehan. Perolehannya itu jadi ceritanya museum ini ada. Itu enggak otomatis tiba-tiba ada koleksinya. Dibikinlah tim ya. Tugasnya bikin tim koleksi. Dia ditugaskan ke berbagai daerah. Salah satunya mungkin ke daerah Cirebon. Nah, Cirebon menemukanlah koleksi ini. Komunikasilah dengan para kurator, dengan kepala pimpinan museum. Apakah koleksi ini layak jadi koleksi museum atau enggak? Karena ada kriteria khusus supaya benda ini dikoleksi. Jadi ternyata setelah persetujuan pimpinan dan sebagainya macamnya dengan musyawarah akhirnya oke, koleksi ini, benda ini bisa jadi koleksi. Di situ tertulis ini ganti rugi. Nah, ganti rugi. Jadi ganti rugi itu adalah di saat tim koleksi menemukan benda ini, dia ngobrol-ngobrol lah dengan si pemiliknya, si punyanya nggak punya niat menjual, cuman kita pendekatan persuasif, ngobrol-ngobrol, kita ada museum butuh koleksi, bla 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 bla. Akhirnya dengan kerelaan si pemiliknya awal ini memberikan ke kita. Nah, kita memberikan ganti rugi. Wah, gitu. Jadi namanya ini ganti rugi. Bentuknya inisiatif ya, jadi bukan jual beli. Bukan. Gitu. Ada juga pembelian itu kalau ternyata kita menemukan koleksinya itu dijual. emang di tempat jual beli, Di tempat jual beli, gitu. ya.
tahu si tim koleksi tahu bahwa benda ini ada nilainya. Iya betul. Akhirnya betul. dibelilah. Kalau ini nggak ditentukan nilainya, tergantung si dia ngasih kita ikhlas, kita pun tidak merugikan dia. Kalau filter keramik ini bisa lolos jadi bahan jadi salah satu barang di museum tuh alasannya karena apa Pak? Karena cuma ada ini aja atau gimana? Jadi salah satunya itu kelangkaannya, terus dia ada historisnya juga, historisnya ada, dan mungkin pada saat koleksi benda ini ditemukan sama tim koleksi, ngobrol sama punya, ternyata bisa jadi si empunya ini menceritakan bahwa ini dulunya milik siapa bla 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 bla, milik orang Belanda yang dulu menjajah kita. Akhirnya oh iya, kalau dilihat budaya kan bukan budaya kita ya, ini masih budaya, tapi karena dia sudah berada di Indonesia sekian lama dengan dibawa oleh orang kolonial ke sini, akhirnya menjadikan bahwa benda ini punya punya hak pemilik, dia layak jadi koleksi kita. Layak jadi koleksi ya. Karena memang dulunya juga kan digunakan kalangan tertentu kan, tidak semua kalangan. Jadi kan itu keunikannya di situ, jadi layak. Jadi kalau ada yang misalkan masuk ke ruang pamer kita ke masterpiece, ada. Kenapa? Karena masterpiece itu koleksi yang dimiliki oleh kalangan bangsawan ke atas. Salah satunya adalah koleksi keramik ini ada saringan air. Jadi bisa jadi saringan air ini tidak datang sendirinya dari Eropa kita, tentu dibawa oleh para bisa jadi dia kolonialisme POC lah atau apa. Jadi ada nilai sejarahnya. Jadi dia nggak menjual ke rakyat kita tiba-tiba di toko anu nih ada jualan, nggak mungkin, karena rakyat kita dulu nggak mampu beli ini. Ya. Sekarang pun harganya masih mahal ini. Kira-kira berapa nih Pak? Kira-kira berapa nih kalau bisa dirupiahkan? Jutaan sih. Kalau untuk simbol yang ada di sini dari warna dan motif ini ada artinya sendiri nggak kira-kira? Nah kalau Eropa ya biasanya memang tumbuhan ininya apa si motifnya emang khasnya ya. Fontnya hurufnya juga kan, fontnya hurufnya ini udah Eropa banget lah. Dari bahasanya juga mungkin ini ya berek itu tuh karena Belanda mungkin ya ini atau Belanda ya. Kalau nggak Belanda Jerman biasanya. Jerman ya. Dari ini Jadi ini nggak mungkin mereka CH gini, Schaf ini kayaknya Jerman. Iya Jerman. Nama Gesellschaft tuh kan dari ini juga kelihatan. Jadi dulu nggak mungkin orang bule ngejual ke pangsa pasarnya ke kita, nggak mungkin, kecuali dibawa sama pada itu kolonial gitu. Jadi ada nilai historisnya. Jadi apa sebab itu menjadi layak di koleksi kita? Gitu. Kira-kira air yang bisa diminum di sini muat sampai berapa liter? Apa ya? Kalau segini sih 5 literan juga cukup bisa. Liter ya. Airnya kan dulu air pegunungan kan, disaring air tanah lah bisa. Ini disaringnya Nah ini patah kayaknya. Ini saringan. Jadi emang kita dapatnya udah gini. Saringan ini. Nah ini udah disaring, udah tidak bawahnya udah disaring. Ya, sok ya. Settingnya, saya cari yang lain lagi ya. Oke, itu tinggal yang itu kan Patiman sama itu. One more lah, udah. Itu dua. Bisa siapkan dua. Bisa siapkan dua. Jadi ya. Kira-kira mungkin untuk saat ini filter keramik itu masih digunakan. kayaknya jarang ya. Yang punya juga jarang kayaknya. Udah karena emang udah mungkin ya. Karena sekarang kan ada dispenser, Iya, ada kulkas betul. juga kan. Takutnya kalau dipakai ini nanti ada moni-moni. Enggak, ada moni. ada noni Belanda ya. Oke, kalau gitu mungkin dari kita udah Cukup ya. Ini dengan Bapak siapa? Saya Andi di Pak Ganjar. Bapak Bapak Andi Bukan Ganjar. Ganjar. Bapak Oke. Ganjar. Iya. Bukan mau 3 tapi ya. Iya, agak perasaan lagi nyapres. Tapi sih. Silakan dibawa ini. Oke. Ya. Baik. Itu makasih banyak. Makasih Pak. banyak ya. Ya, makasih sami-sami. Ya.
Oke, jadi kita udah selesai buat wawancarain narasumber kita tadi ya, tentang barang apa nih kita dapat? Tadi kita mendapatkan barang filter keramik air. Oke, filter keramik air, dan narasumbernya tadi langsung disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Ganjar ya. Iya, selaku petugas dari Museum Sri Baduga ini. Kalau menurut kalian tadi kita belajar apa aja nih dari filter keramik itu? Kalau dari gue sih tadi gue liat kayak si detail-detailnya itu loh, yang kayak tulisan-tulisannya dari motifnya dan fontnya itu sih. yang jadi hal uniknya ya. Benar-benar kayak khas Eropa banget gitu sih, kelihatan ya mewahnya. Terus tadi juga kan bapaknya bilang kalau nggak salah itu tulisannya antara dari Belanda atau Jerman, tapi pas diteliti lagi ternyata itu dari Jerman ya. Iya betul. Dan itu jadi titik menariknya, dan ternyata filter keramik ini tuh bukan ya asli dibuat dari Indonesia, tapi dari luar negeri yang kelihatan dari Jerman, yang udah mengendap lama di Indonesia sampai punya nilai historis tersendiri yang bisa layak dipamerkan di sini ya. Dan filter keramik sendiri tuh unik karena emang yang punya itu dulu cuman orang-orang tertentu aja gitu, yang bangsawan. Betul. Tadi juga gue dengar katanya harganya tuh bisa jutaan. Betul. Dan memang biasanya kalau nyimpan air dalam filter keramik yang natural kayak gitu, yang dari keramik itu airnya lebih segar dan dingin, karena ya di rumah nenek gue juga masih ada kayak kendi dari keramik langsung gitu, dan lebih dingin rasanya. Berarti seger ya. Berarti emang orang-orang luar tuh nggak bisa ya minum tanpa filter keramik itu ya kayaknya. Di masanya adaptasinya mungkin ya, saat sebelum adanya teknologi canggih sampai sekarang gitu ya. Oke, kalau gitu gimana? Ada yang tambahin lagi? Ada yang tambahin lagi? Dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Maka dari itu untuk dokumentasi pada kesempatan kali ini kami cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa. I still remember how to say te quiero señorita. I still remember all the laughter that we shared.